Shalom, berjumpa kembali lewat Rehat, edisi Minggu 31 Oktober 2021. Kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk belajar firman-Nya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dimuliakanlah kiranya Engkau dari kerinduan kami untuk mendengar firman-Mu, menjadikannya pegangan, penuntun, dasar kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sejauh hidup karunia-Mu. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, anugerahkan hikmat-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan dengan baik, sungguh-sungguh belajar, mengertinya, dan setia melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau mendengarkannya. Di dalam pengampunan dan kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab Ulangan, pasal 6 ayat 10 sampai ayat 25. Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai ayat 25, firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita
negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Firman Tuhan. Bersama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan di bawah tema Jangan terlena, ingat perintah Tuhan. Da'amu masalio, ingarani tu parentana puang. Jika kita ditanya, apa sajakah yang sering membuat seseorang atau sekelompok orang melupakan Tuhan? Tentu saja jawabannya akan sangat variatif, tergantung keadaan dan kondisi seseorang. Lalu, bagaimana dengan umat Israel dalam bacaan kita? Musa menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa di saat mereka sedang menikmati kemakmuran di tanah perjanjian yang berlimpah kebutuhan, seperti dalam ayat 10 dan ayat 11, maka hal yang bisa terjadi kepada mereka adalah tindakan melupakan Tuhan. Itulah sebabnya lebih awal Musa berpesan bahwa jika mereka tidak hati-hati, maka bangsa Israel bisa saja melupakan Tuhan. Bahkan mereka lupa dirinya sendiri. Di tanah perjanjian, umat Israel berpeluang untuk berpaling kepada ilah-ilah lain, sehingga mereka sangat mungkin melanggar pengakuan bahwa Allah itu Esa yang harus dikasihi dengan seluruh kehidupan. Dalam ayatnya yang ke-14 dan ayat 15. Karena itu Musa perlu menekankan kepada mereka bahwa jika mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan merasakan hukuman. Dalam ayat 15. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah sampai saat ini kita masih terlena dengan keadaan-keadaan yang dapat membuat kita melupakan Tuhan? Ingatlah bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala yang dikehendakinya, yakni tunduk terhadap ketetapannya. Karena itu, jangan membiarkan hidup kita terlena dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dapat saja membuat kepribadian kita jauh dari Tuhan. Karena itu, lakukanlah perintah Tuhan dengan setia dalam kebenaran. Maka Tuhan yang adalah pokok keselamatan kita akan selalu menuntun kita hidup dalam kasih dan kelimpahannya. Jangan terlena. Ingat perintah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, hidup dan kesempatan menikmati kehadiran-Mu melalui firman-Mu. Bersama kami sudah mendengar, belajar, dan memahami apa yang Tuhan ingin kami ketahui dan kami lakukan dalam hidup ini.
Kami memohon ya Bapa, biarlah hikmat-Mu membuat kami makin memahami firman-Mu, makin mencintainya, dan setia melakukannya. Sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh memancar dari kehidupan kami. Menikmati hidup karunia-Mu dan segala yang Tuhan anugerahkan di dalamnya untuk kebaikan kami. Dan itu akan menggerakkan kami makin mengasihi Tuhan, setia melakukan segala ketetapan, segala peraturan dan perintah Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi, yang menimpa dan kami alami dalam hidup ini, firman-Mu akan menjadi pegangan, menjadi pedoman kehidupan kami. Kami tidak akan melupakan Tuhan, namun makin dekat kepada Tuhan, semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Kehadiran kami sebagai umat Allah, sebagai keluarga Allah, sungguh menjadi berkat bagi sekitar kami, dan Tuhan dimuliakan. Ampuni kami Bapa, sekiranya menjalani kehidupan yang berlimpah berkat-Mu, kami pernah, entah dengan sengaja atau tidak, melupakan Tuhan Sang Pemilik hidup, Sang Sumber berkat dan keselamatan. Ke dalam kuasa kasih-Mu, kami mempercayakan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan dalam hidup karunia-Mu. Kiranya Tuhan yang kami muliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber hidup, berkat dan keselamatan, kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini. Hidup menikmati kebaikan Tuhan dan di dalam pemeliharaan Tuhan sendiri. Sampai jumpa kembali.